Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa-siswi kelas 4 Arazi Lab School UPI Cibiru, kembali lagi dalam pembelajaran bersama Miss Fitri. Hari ini kita akan belajar Social Studies atau IPS bab 5. Kita masuk ke sejarah kerajaan-kerajaan ya. Sebelum itu mari kita berdoa dulu agar pembelajaran kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Silahkan berdoa di dalam hati masing-masing, mulai. Amin. Nah, anak-anak, Miss harapkan kalian menyimak video ini dengan seksama dari awal sampai akhir ya. Tolong jangan sampai ada yang dilewatkan agar kalian tidak ketinggalan tentang pembelajaran tentang sejarah kerajaan yang akan kita bahas. Oke. Nah, tujuan pembelajarannya dengan pemaparan materi ini nanti anak-anak bisa menjelaskan dan menyajikan seputar peninggalan sejarah kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam di Indonesia. Nah, yang pertama anak-anak, persebaran agama Hindu di Indonesia. Nah, di sini ada yang gambarnya peta Indonesia, di situ ada yang segitiga, ada yang bulat dan juga kotak. Nah, di yang segitiga itu kerajaan yang bercorak Hindu, yang bentuknya bulat itu kerajaan bercorak Buddha, dan yang persegi itu adalah kerajaan bercorak Hindu Buddha. Agama Hindu ini anak-anak masuk ke Indonesia sekitar abad keempat karena wilayah Indonesia sebagai pusat perdagangan rempah-rempah dunia. Maka masuklah agama Hindu yang dibawa oleh pendeta Brahmana dan pedagang dari India. Yang pertama dari kerajaan Hindu itu yang pertama adalah kerajaan Kutai. Nah, di sini ada gambar prasasti Yupa. Kerajaan Kutai ini anak-anak ada di tepi Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Ayo, siapa yang udah pernah ke Kalimantan? Nanti kalian cari kerajaan Kutai ya. Nah, kerajaan Kutai ini adalah kerajaan Hindu tertua di Indonesia yang ada sejak abad keempat Masehi. Nah, raja pertama dari kerajaan Kutai itu adalah Kunduga. Nah, waktu itu belum memeluk agama Hindu. Lalu dilanjutkan oleh anaknya yang bernama Aswawarman. Nah, ini baru anaknya itu memeluk agama Hindu, dan pada saat kerajaan Kutai dipimpin oleh Raja Mulawarman atau generasi ketiga, ini mencapai masa kejayaannya. Prasasti yang terkenal itu adalah Yupa, berbentuk tugu atau tiang yang dipahat. Tulisannya menggunakan huruf Palawa dan bahasa Sanskerta yang menceritakan bahwa Raja Mulawarman adalah raja yang dermawan. Nah, kita sekarang masuk ke kerajaan Tarumanegara. Kalau tadi kerajaan Kutai, sekarang kerajaan Tarumanegara. Di sini ada gambar prasasti Ciaruten ya. Ini adalah telapak kaki Raja Purnawarman. Kerajaan Tarumanegara ini adalah kerajaan Hindu tertua di Pulau Jawa yang berkuasa sekitar abad keempat sampai abad ke-7. Raja pertamanya adalah Jaya Singawarman dan masa puncaknya dipimpin oleh Raja Purnawarman. Pada masa pemerintahan Purnawarman, rakyatnya hidup aman dan makmur karena dia membangun saluran air di daerah Bekasi untuk mengaliri sawah dan mencegah banjir. Dan Raja Purnawarman juga menyedekahkan sapi sebanyak 1.000 ekor kepada kaum Brahmana atas rasa syukurnya. Nah, raja terakhir adalah Linggawarma. Beliau tidak memiliki anak laki-laki lagi sehingga tahta jatuh kepada menantunya yang berasal dari kerajaan Sunda, yaitu Tarusbawa. Sehingga kerajaan Tarumanegara berakhir karena wilayah menjadi terbagi menjadi kerajaan Sunda. Itu dia cerita dari sejarah kerajaan Tarumanegara. Selanjutnya ada kerajaan Kalingga atau Holing ya. Kerajaan Kalingga ini berdiri pada abad ke-6 Masehi, berada di wilayah utara Jawa Tengah. Masa kejayaannya dipimpin oleh Ratu Sima. Peninggalan kerajaan ini adalah prasasti Rahtawun, Candi Bubrah, dan Candi Angin. Nah, yang keempat kita masuk ke kerajaan Mataram Hindu. Kerajaan Mataram ini berdiri sejak abad ke-8. Raja pertamanya adalah Raja Sana dan digantikan oleh putranya yang bernama Raja Sanjaya untuk menamakan dirinya sebagai Raja Mataram, Rakai Mataram, atau berkuasa di Mataram. Keberadaan kerajaan Mataram Hindu ditemukan prasasti berhuruf Palawa dan bahasa Sanskerta serta ratusan candi yang terdapat di komplek
Candi Prambanan. Raja Sanjaya berhasil memperluas daerah ke wilayah Jawa Barat, Jawa Timur, dan Bali. Wow, kerajaan ini sempat pecah menjadi dua, yaitu yang pertama kerajaan yang dipimpin oleh Sanjaya itu beragama Hindu, dan yang kedua itu kerajaan dipimpin oleh Shailendra beragama Buddha. Nah, kedua kerajaan di atas akhirnya dipersatukan kembali melalui pernikahan Rakai Pikatan dan Pramudia Wardani. Nah, sekarang kita masuk ke kerajaan kelima, yaitu kerajaan Kediri. Di situ ada gambar patung Airlangga ya, anak-anak di bagian atas. Oke, kerajaan Kediri ini berada di Sungai Beratas, Kediri, Jawa Timur. Ya, nama Kediri ini berasal dari kata Kadiri dari bahasa Sanskerta yang artinya pohon mengkudu. Kerajaan ini ada pada tahun 1042 sampai 1222. Kerajaan Kediri adalah kelanjutan dari kerajaan Kahuripan yang dipimpin oleh Airlangga dan yang diangkat titisan Dewa Wisnu karena memerintah dengan bijak. Raja pertama dari kerajaan Kediri ini adalah Raja Jayawarsa. Masa kejayaan Kediri saat dipimpin oleh Raja Jayabaya yang terkenal dengan ramalannya yang disebut Jangka Jayabaya. Kerajaan Kediri meliputi Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Wow, keren ya. Kerajaan Kediri diketahui dari adanya prasasti Mahaksuba dan kitabnya Negara Kertagama dan Calon Arang ya. Raja Kertajaya adalah raja terakhir setelah diserang oleh Ken Arok dari kerajaan Singosari. Nah, ini dia tadi yang disebut ada Ken Arok ya. Kita bahas tentang kerajaan Singasari. Kerajaan Singasari terletaknya di Malang, Jawa Tengah. Rajanya ini bernama Ken Arok pada tahun 1222. Setelah 5 tahun memimpin, maka digantikan oleh Anusapati anak tirinya. Nah, Anusapati ini digantikan oleh anak kandungnya yaitu Ken Arok, yaitu Tohaja, dan digantikan oleh Ranggawuni dan rakyatnya merasa aman dan tentram. Kerajaan Singasari mencapai kejayaannya saat dipimpin oleh Kertanegara anak Ranggawuni. Kerajaannya meliputi Jawa, Bali, Maluku, dan Kalimantan Barat. Masya Allah ya. Dan yang selanjutnya yang ketujuh itu adalah Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit ini berdiri tahun 1293 sampai 1500 Masehi, berada di Jawa Timur. Majapahit ini didirikan oleh Raja Wijaya, keturunan dari Kerajaan Singosari. Nama Majapahit ini berasal dari buah maja yang rasanya pahit. Kerajaan Majapahit mencapai masa kejayaannya saat dipimpin oleh Raja Hayam Wuruk dan Mahapati Gajah Mahapati Gajah Mada dengan kepemimpinan penuh damai serta wilayah yang sangat luas. Setelah meninggalnya sang raja dan Mahapatinya, kerajaan Majapahit banyak yang melepaskan perang saudara dan berkembangnya agama Islam di Pulau Jawa. Peninggalan kerajaan Majapahit berupa arca Hindu, patung Patih Gajah Mada. Oke, nah itu dia 7 kerajaan yang sudah kita bahas. Dari yang pertama tadi apa? Kerajaan Kutai, Kerajaan Tarumanagara, Kerajaan Kalingga, Kerajaan Mataram Hindu, Kerajaan Kediri, Kerajaan Singasari, Kerajaan Majapahit. Ya, untuk tugasnya kerjakan exercise page 118 halaman 118 dan kirimkan ke WhatsApp Miss Fitri hari ini juga. Terima kasih. Semangat belajar anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.